Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan tentang bagaimana cara terlepas dari hutang. Perenungan ini didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Saudara dapat membaca ayat-ayat tersebut, kemudian kembali merenungkan bersama-sama. Dalam ayat-ayat tersebut, terdapat kisah seorang janda. Ia mempunyai hutang dan tidak sanggup membayar hutangnya. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa bertanya, "Apa yang kamu miliki di rumah?" Janda itu berkata, "Aku tidak punya apa-apa selain sedikit minyak dalam buli-buli." Nabi Isa berkata, "Pergilah, pinjamlah buyung-buyung kepada tetangga-tetanggamu. Kemudian masuklah ke rumah, tuangkan minyak dalam buli-buli itu ke dalam buyung-buyung." Janda ini melakukan seperti apa yang disuruh oleh Elisa. Nabi. Bersama anaknya, dia meminjam buyung-buyung. Kemudian masuk ke dalam rumah, menuangkan sedikit minyak dalam buli-buli itu. Dan mukjizat Tuhan terjadi. Minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis sampai semua buyung terisi penuh. Janda ini kemudian datang kembali kepada Nabi Elisa dan bertanya, apa yang harus ia lakukan? Nabi Elisa berkata, "Jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari kelebihannya." Jadi janda itu terlepas dari hutangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah, datanglah kepada Tuhan. Berapapun besarnya hutang saudara. Kalau saudara punya kerinduan untuk terlepas dari hutang saudara, maka datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan melalui doa saudara. Sampaikan persoalan saudara kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Saudara juga dapat datang kepada hamba-hamba Tuhan dan sampaikan masalah persoalan yang saudara hadapi. Mintalah nasihat dari para hamba Tuhan. Mulailah dari saat ini untuk mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan menghendaki untuk saudara hidup dalam berkat. Berkatnya hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Mulailah saat ini mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan andalkan harta saudara. Jangan andalkan manusia. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Yang kedua saudara, berhentilah berhutang. Jangan selesaikan masalah hutang saudara dengan membuat hutang yang baru. Percayalah bahwa selalu ada solusi di dalam Tuhan. Selalu ada cara yang Tuhan sediakan untuk menyelesaikan masalah hutang saudara. Yang ketiga saudara, mulailah dengan apa yang saudara miliki. Lihatlah potensi diri saudara, bakat atau talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Pakailah itu untuk memberikan hasil pendapatan buat hidup saudara. Dan lewat itu saudara bisa membayar hutang saudara. Lihatlah juga apa yang saudara miliki. Mungkin saudara punya kendaraan. Mungkin saudara punya harta materi benda yang bisa saudara jual untuk membayar hutang saudara. Jangan takut untuk memulai kehidupan saudara dari nol. Harta bisa dicari. Keluarga yang lebih utama. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, itu yang lebih utama. Jangan malu saudara bila saudara harus memulai kehidupan saudara dari nol kembali.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 prinsip ini yang penting bagi kita untuk kita terlepas dari hutang. Yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Mulai saat ini, andalkanlah Tuhan. Kemudian berhentilah berhutang. Dan yang ketiga adalah, pakailah potensi yang ada pada saudara. Bayarlah hutang saudara. Ikuti proses yang harus saudara jalani. Jangan berputus asa. Tetaplah sukacita. Tetaplah semangat. Bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan akan menyertai saudara. Langkah-langkah saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Mulailah hidup dalam ucapan syukur. Kesederhanaan. Hiduplah dengan bijak, aturlah keuangan saudara. Bekerjalah sesuai dengan talenta dan kemampuan saudara. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama kita berdoa. Atas setiap masalah, persoalan yang saudara hadapi. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, pimpinanmu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai masalah agar Engkau menolong, memberikan hikmat yang daripadamu, memberikan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami dapat terlepas dari segala mereka. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami percaya Tuhan menyediakan jalan bagi kami. Dan segala masalah persoalan kami, Tuhan selesaikan dengan kuasa dan mukjizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulai hari ini, kami berjalan di dalam iman dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.